Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang ingin yang berkenan untuk memimpin doa teman-temannya? Boleh siapa? Saya aja, Ibu. Boleh, silakan Teh Aini. Oke, untuk Ibu dan teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu, terus dijauhkan dari berbagai penyakit. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun, dan gunakan masker ketika akan berpergian. Oh iya, sebelumnya apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Baik, alhamdulillah kalau terdengar. Sebelumnya, nah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal yang bertemakan ayo kendalikan emosimu dengan baik mulai dari sekarang. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kali ini yaitu agar kalian atau anak-anak semuanya dapat mengatur atau mengendalikan emosinya secara baik dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dimengerti? Dapat, Bu. Baik, nah sebelum kita melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, sekarang kita bermain sedikit dulu ya, bermain sebentar, yaitu permainannya berjudul sambung kalimat. Udah ada yang tahu sambung kalimat? Belum, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana cara bermainnya. Jadi sambung kalimat itu misalkan nanti Ibu menyebutkan satu kalimat, nanti Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk melanjutkannya, tapi menjawabnya itu jangka waktunya jangan terlalu lama, cukup 10 detik aja. Jadi dijawabnya itu harus dengan cepat ya. Dapat dimengerti? Baik, Ibu beri contoh ya, misalkan dimulai dari Ibu dulu. Misalkan besok saya pergi ke pasar. Nah, udah nyebutin kalimat itu langsung nunjuk salah satu teman dari kalian. Nanti harus dijawab langsung secara cepat ya. Misalkan saya pergi ke pasar Aini, langsung jawab Aini dengan cepat, tapi kalimatnya harus nyambung. Dapat dipahami? Dapat, Ibu. Siap, dapat, Ibu. Dapat mulai sekarang? Ya, Ibu. Ya, boleh. Boleh. Baik, kita mulai ya. Saya pergi ke pasar Nurul. Saya pergi ke pasar baru di Bandung. Teh Aini. Saya pergi ke pasar baru di Bandung membeli tas. Endah. Saya pergi ke pasar baru Bandung membeli tas untuk Mama. Nurul. Saya pergi ke pasar baru Bandung untuk membeli tas untuk Mama. Lalu pulangnya langsung pulang. Kembali ke Ibu Hana. Baik, sudah. Baik, sudah aja ya. Berhubung waktunya agak mepet. Baik, anak-anak,
Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita dalam mengelola emosi pada diri kita. Nah, di sini ada materi tentang pengendalian emosi. Bentar ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, emosi. Apa sih emosi? Ada yang tahu emosi itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Boleh, silakan. Boleh, Bu, saya mencoba menjawab. Boleh, Teh Aini. Jadi menurut saya emosi itu adalah merupakan suatu jadi ada stimulus dan respon di mana kalau misalnya kita mendapatkan suatu stimulus atau rangsangan, nah kita akan mengeluarkan emosi seperti emosi marah, takut atau sedih. Itu mungkin, Bu. Baik, bagus sekali Teh Aini. Ada yang mau jawab lagi? Mungkin dari Teh Enda atau dari Teh Nurul? Saya, Bu. Boleh, silakan Teh Nurul. Kalau yang aku tahu tentang emosi mah, Ibu, jadi perasaan marah terhadap orang lain aja, Ibu. Ibu, mohon maaf, di mute ibunya. Oh iya, mohon maaf. Jadi menurut Teh Nurul itu bahwa emosi itu suatu perasaan marah pada orang lain, begitu? Ya. Ada yang mau jawab lagi? Boleh saya, Ibu. Boleh, Teh Jadi Enda, silakan. menurut Endama ya Bu, emosi itu suatu perasaan yang intens yang ditujukan kepada orang lain. Entah itu perasaan emosi secara kesal, sedih ataupun gembira. Baik, sangat bagus sekali ya anak-anak. Nah, jadi di sini jadi emosi itu apabila secara etimologi atau secara bahasa, bahwa emosi itu diambil dari bahasa Latin, yaitu mover yang artinya menggerakkan atau bergerak. Nah, kata mover itu ditambah dengan awalan yang artinya menjadi bergerak menjauh. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa definisi emosi itu apabila secara etimologi yaitu suatu gejala dari psikofisiologis yang akan menimbulkan efek pada persepsi seseorang, sikap seseorang, dan tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk suatu ekspresi tertentu. Nah, sedangkan apabila menurut Goleman bahwa emosi itu merupakan setiap kegiatan pergolakan pikiran, nafsu, dan juga setiap keadaan mental yang dalam keadaan hebat atau sedang meluap-luap. Nah, sedangkan menurut Kaplan, emosi itu adalah suatu kondisi di mana satu individu mengalami rangsangan atau perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya atau di lingkungannya. Nah, adapun jenis-jenis
emosi. Nah, secara garis besarnya itu bahwa emosi itu digolongkan menjadi dua golongan, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Jadi, emosi itu tidak selamanya negatif, anak-anak. Jadi, emosi itu juga ada emosi yang positifnya. Contohnya, emosi positif yaitu seperti emosi bahagia, senang, gembira, bahkan rasa cinta itu juga termasuk pada emosi positif. Nah, sedangkan emosi negatif yaitu seperti takut, rasa marah, rasa sedih, rasa cemas. Nah, itu baru emosi negatif. Jadi, emosi itu tidak selalu bersifat negatif, anak-anak. Jadi, adapun emosi yang positif yang membawa kebaikan dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari emosi. Nah, emosi ini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Nah, kok bisa untuk mempertahankan hidup? Nah, jadi emosi ini dapat memberikan kekuatan pada kita, individu, untuk membedakan dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan atau rintangan di luar atau di lingkungan kita. Nah, dengan adanya perasaan cinta, perasaan sayang, cemburu, marah, atau benci, maka akan membuat kita sebagai manusia itu dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Nah, ya itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembangkit energi. Nah, yang dimana emosi ini dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup. Nah, contohnya itu seperti perasaan cinta dan sayang. Misalkan rasa cinta pada seseorang. Nah, dengan adanya rasa cinta itu, maka akan menimbulkan semangat juga dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sebagai pembawa pesan atau sebagai pembawa informasi. Nah, jadi emosi itu akan memberitahukan kita bagaimana sih keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Misalkan Teh Endah itu sedang sedih. Dengan adanya emosi dalam diri ibu, misalkan, jadi ibu dapat memahami bahwa Teh Endah itu lagi sedih. Jadi tidak bisa ibu untuk tertawa-tawa di depan Teh Endah, misalkan gitu. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian emosi. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi yang dapat kita praktekkan atau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak-anak. Nah, cara yang pertama itu kita jangan langsung bereaksi. Jadi, cara mengontrol emosi negatif yang pertama itu dengan jangan langsung kita bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu hal yang terjadi pada diri kita pada saat itu. Dengan bereaksi dengan segera itu terhadap emosi kita, maka akan menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Jadi, kita bisa melakukannya dengan tarik napas dalam-dalam terlebih dahulu, bisa lebih selama 5 menit, terus rasakan ketika otot-otot kita sedang menegang karena marah, terus ketika kita sudah lebih tenang, maka kita tegaskan pada diri kita sendiri apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan rasa emosi yang kita alami sekarang. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengendalikan emosi yang kedua, yaitu carilah bimbingan yang tepat. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan kita kembali kepada Tuhan kita, dengan kita mempercayai kekuasaan Tuhan kita, dan bahwa Tuhan kita tidak diam, bahwa kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan kita, karena tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Maka dengan itu kita bisa ketika kita
terbebani oleh sebuah emosi, maka kita bisa tutup mata kita, terus bayangkan solusi positif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kita sedang alami. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi pada saat itu. Nah, yang selanjutnya yaitu temukanlah lingkungan dan aktivitas yang sehat. Jadi, cara yang ketiga itu menentukan kita untuk masuk ke lingkungan mana atau untuk melakukan aktivitas yang lebih sehat agar kita teralihkan, rasa emosi kita teralihkan oleh aktivitas tersebut. Nah, setelah kita berhasil untuk mengendalikan emosi kita dengan berbagai aktivitas, maka kita dapat melepaskan emosi kita dengan sehat. Emosi memang tidak seharusnya dipendam ya teman-teman, karena bisa menjadi sumber penyakit juga. Nah, salah satu caranya itu bisa kita meluapkannya dengan cara menulis di buku harian, atau kita bisa beraktivitas dengan cara olahraga, berlari, atau olahraga bela diri, dan sebagainya. Maka dengan itu kita dapat mengurangi sedikit demi sedikit rasa emosi kita. Yang selanjutnya yaitu lihatlah gambar besar dari setiap kejadian. Nah, maksud cara yang keempat ini, lihatlah makna atau pahamilah setiap kejadian itu, apa sih makna yang terkandung dalam permasalahan yang kita hadapi atau permasalahan yang kita dapatkan. Jadi dengan kita memaknai permasalahan tersebut, maka kita lebih dapat leluasa atau lebih dapat lebih dapat secara jernih untuk berpikir untuk penyelesaiannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya yaitu ubahlah mindset kita. Nah, dengan emosi negatif cenderung akan mengikat diri kita pada pikiran negatif yang berulang-ulang, sehingga akan menciptakan siklus pola negatif yang sama. Nah, setiap kali kita dihadapkan dengan emosi yang membuat kita merasa atau memikirkan sesuatu yang buruk, maka paksalah pikiran kita atau emosi kita tersebut itu untuk keluar dari pikiran yang negatif itu dan digantikan oleh pikiran yang berbeda, tentunya yang lebih positif. Nah, yang terakhir yaitu memaafkan pemicu emosi yang kita alami. Jadi, pemicu emosional itu bisa jadi dari teman baik kita sendiri, dari anggota keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu dengan kita memaafkan pemicu emosi pada diri kita ini, maka akan lebih ringan, lebih akan terasa berbeda gitu. Nah, tetapi ketika kita memaafkan, itu artinya kita melepaskan diri dari jeratan emosi negatif yang ada pada diri kita. Kita melepaskan diri dari kebencian, kecemburuan, atau kemarahan yang ada dalam diri kita. Nah, saat diri berhasil memaafkan, maka kita akan terlepas dari perasaan yang keras yang ada pada dalam pikiran kita. Nah, teman-teman, apakah dapat dipahami? Dipahami, Bu. Siap dipahami, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Baik, nah di sini ada sebuah video pendek ya, bentar. Anak,
Sebelum kita memasuki tanya jawab, di sini ada sebuah video pendek terlebih dahulu. Mohon disimak ya. Apakah sudah muncul? Sudah ada? Sudah, Bu. Ada, Bu. Bentar. Nah, anak-anak, dari video yang tadi ditayangkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih makna dari video tersebut? Boleh, siapa? Boleh, silakan perwakilan aja. Siapa yang ingin menyimpulkan dari video yang ditayangkan? Mungkin Teh Aini atau Teh Endah, silakan. Boleh saya, Bu. Boleh, silakan Teh Aini. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya, pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut, di mana kita itu harus pintar-pintar mengelola emosi dengan baik, karena apabila kita bisa mengelola emosi yang baik, kita akan mendapatkan ketenangan dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Kalau misalnya kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik atau pengelolaan emosinya rendah, tentu saja itu tuh tidak akan membuat hidup kita tenang gitu ya. Pasti banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Mungkin seperti itu, Bu.
Baik, bagus sekali Teh Aini. Terima kasih sudah menanggapi. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Boleh silakan. Oleh saya, Ibu. Boleh silakan Teh Enda. Ya, baik Bu, saya dilihat dari video tersebut, pengelolaan emosinya sangat baik dan sehingga menimbulkan kedamaian dan silaturahmi yang sangat erat sesama sesama apa itu teh? Dengan orang lain mungkin ya Teh Enda. Iya Ibu, betul sekali. Baik. Apakah sudah cukup Teh Enda? Cukup Ibu. Oke, baik, bagus sekali ya teman anak-anak. Benar sekali apa yang kalian katakan, bahwa kita itu harus lebih pandai-pandai lagi dalam mengelola emosi yang ada dalam diri kita masing-masing. Dengan kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka akan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan lagi, terus membuat hati kita lebih damai, lebih tentram, serta akan lebih menjaga hubungan kita dengan orang lain, menjaga hubungan kita dengan keluarga kita, kerabat-kerabat kita, dan yang lainnya. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, cukup. Dari yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Tenda? Baik, kalau Mohon maaf, Ibu, itunya masih di mute. ya mohon maaf. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti ya bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Nah, jadi apakah ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan awal sampai akhir ini? Apa sih yang dapat kita ambil dari kegiatan kali ini? Boleh perwakilan saja. Saya Ibu boleh. Boleh silakan Teh Nurul. Sebelumnya mohon maaf ya dimatikan kameranya karena sinyalnya kurang bagus. Nah, jadi yang saya tangkap gitu ya dari materi hari ini dan bimbingan klasikal hari ini, saya jadi tahu macam-macam emosi dan cara mengendalikannya, lalu cara memberikan emosi positif ke orang lain itu harus bagaimana, seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali Teh Nurul. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Satu orang lagi aja. Boleh saya Ibu. Boleh, silakan Teh Enda. Ya baik Ibu, betul sekali yang dibilang oleh Teh Nurul, bahwa dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa mengetahui fungsi emosi, tujuan emosi, terus emosi itu ada dua, kan positif sama negatif, seperti itu ya Bu. Lalu kita juga bisa dapat berkumpul ya Bu, walaupun di Zoom gitu. Paling segitu aja Bu. Makasih. Baik, Teh Enda, terima kasih banyak sudah menyimpulkan, Teh Nurul juga. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, tinggal beberapa menit lagi, anak-anak. Sebelum kita tutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini dan mengikuti kegiatan pada kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kali ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi Ibu yang menyampaikannya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali anak-anakku.